Kejadian lagi nih ya, ada orang tua yang ngamuk-ngamuk di sekolah anaknya nih. Kita lihat nih videonya seperti apa nih. Lah ini Anda main gambar-gambar aja. Oke. Ya. Pak. Seorang guru di Subang. Iya. SMP 2. Iya. Lihatin tuh. Nih. Pak Dedi tolong tah. Laporin ke Pak Dedi. Saya akan lapor Pak Muka ya. Laporin ke Pak Dedi. Saya tunggu. Pak, kita di sini kan untuk cari solusi. Bapak anak Bapak. Cari solusi bukan seperti itu Pak. Iya, kami menyayangi anak Bapak. Anak saya kalau misalnya saya nggak pernah gambar-gambar anak. Silakan duduk lagi ya. Kita bicarakan Kalau baik-baik. anak Bapak tidak nakal, kalau anak Bapak baik-baik, saya tampar. Saya Harusnya panggil orang tua Pak ya. Jangan main-main tangan sendiri. Apakah boleh sekarang coba? Saya tanya sama ibu. Boleh nggak seorang guru gambar-gambar anak? Gak boleh Bu. Ada undang-undangnya sekarang Bu. undang-undangnya berberapa? Wali sekolah mana Pak? Undang-undangnya berberapa? Kepala sekolah mana? Kalau sekolah nggak ada Pak. Undang-undangnya berberapa? Siswa dua. Coba telepon Pak. Ya. Saya mau ngomong. Undang-undangnya berberapa? Bukannya undang-undang mau apa? Nggak boleh. Bapak seorang guru. Jangan sampai main Bapak mau lihat tangan Pak. konten Pak Dedi? Ya. Bapak mau lihat konten Pak Dedi? Gak usah Bob. Sekarang guru boleh Apa? boleh mendidik anak yang sifatnya mendidik. Boleh menggampar. Tidak bisa. Pak, kalau gambaran saya bilang sebenarnya Bapak sudah bisa. Saya dikepret begitu. 2 kali Pak. Iya betul. Nah iya. Kenapa harus seperti itu? Bapak nakal, Emang baru betul nakal. cara mendidik anak seperti itu Pak. Udah. Karena dia omongan baik-baik sudah tidak nurut. Ya, emang benar. Tidak benar Pak. Benar menurut saya. Karena dengan cara-cara pelajaran biasa anak-anak sudah banyak melenyet. Ngelunjak. Bukannya ngaluin ya panggil orang tuanya lah. Saya udah panggil berulang-ulang orang tua. Mungkin situasi. Ya udah. Ya. Tangga. Pak, jaga nama baik sekolah Pak. Kan justru menjaga nama baik sekolah. Masih banyak yang bagus sekolah Pak. Iya, Ya. pindah Bapak cari sekolah yang bagus. Bapak Rana nih. Bapak Rana Setiap Putra. Ya, Setiap Putra. Ya. SMP apa ini? SMP Negeri 2 Jalan Cakap. Oh, jadi ini kejadiannya ada orang tua datang ke sekolah anaknya itu marah-marah gara-gara anaknya digampar oleh seorang guru. Dia belum klarifikasi dulu, si orang tuanya ini langsung datang marah, digampar, udah. Si orang tua ini nggak mencari tahu apa kesalahan anaknya sampai digampar oleh gurunya itu. Dan si orang tuanya ini mengancam akan mengadu kepada Kang Dedi. Tapi sebelum si orang tua ini dipanggil oleh Kang Dedi, si bapak guru ini udah dipanggil dahulu oleh Kang Dedi Mulyadi ke kantor Gubernur Jawa Barat. Benerin Pak. Anak ini pernah ditangani oleh guru konseling? Sudah Pak. Terus tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan. Oke. Ketika tidak ada perubahan, pernahkah Bapak dan Ibu guru menghubungi kedua orang tuanya? Menyampaikan tentang problem Sudah. anak ini? Sudah. Kapan? Dipanggil waktu tanggal ada buku catatannya. Ada catatannya? Setiap kasus Oke. mereka ada. Tanggal berapa orang tuanya diberlakukan tentang perilaku anaknya yang genit, bahasa saya kapan? Waktu dipanggil waktu kelas 7. Waktu kelas 7. Sekarang kelas berapa dia? Kelas 8. Waktu kelas 7 orang tuanya sudah dipanggil. Sudah. Oh, jadi orang tuanya sudah dipanggil pas dia kelas 7. Cuman kenapa orang tuanya ketika si anaknya digampar ini langsung datang marah-marah, bukan mencari tahu informasi dulu apa kesalahan anaknya itu. Udah jelas-jelas dia pernah dipanggil oleh guru, berarti ya memang si anak itu punya kesalahan di sekolah, melakukan kesalahan. Harusnya orang tua ini banggalah terhadap guru yang perhatian sama anak dia gitu. Tapi ini salah tangkap, orang tua ini malah menganggapnya sebagai kekerasan terhadap anaknya. Kronologi awalnya begini Pak, sekolah itu kan udah hampir 3 tahun tidak pun tembok itu roboh. Robohnya itu oleh siswa sendiri. Dirusaknya bagaimana? Pertama dibolongin sedikit-sedikit Pak. Pakai apa? Pakai peralatan yang ada di sana lah gitu Pak. Nah, jadi peristiwanya kemudian anak yang loncat itu dikumpulkan pada waktu upacara. Setelah upacara. Bukan. Kemudian pada waktu upacara itu kenapa? Setelah dikumpulkan tuh bagaimana? Dihukum kebetulan saya pelakunya, saya nampar anak itu. Oh. Ya, saya juga waktu SD pernah dicabok Pak sama. Dulu saya Oh, jadi setelah kesalahan itu si gurunya itu memanggil anak-anak dan mengumpulkannya di lapangan upacara pas hari Senin setelah upacara. Kemudian menginterogasi si anak-anak tersebut dan si gurunya menggampar si anak-anak karena mungkin gurunya udah terlalu kesel ya. Udah dicara halus pun dia nggak nurut, ya otomatis
seorang guru ya manusiawi juga langsung ngegampar. Cuman yang pasti ngegampar mungkin nggak ngegampar dengan niat menghancurkan atau mencederai sih. Punya guru almarhum, namanya di Purwakarta ya, dulu teman saya Dr. Anang Abdurrozak almarhum, ya kan, gitu. Kalau di sekolah SMP Pasundan dia ngajar, SMA Pasundan. Kalau yang nakal tuh dibarisin depan, pak gitu loh, zaman dulu Pak. Oh, ini Kang Deddy menceritakan bahwa memang kalau anak-anak dulu ya angkatan terakhir itu tahun 80-an digampar oleh guru itu udah sering, dan kalau misalkan si anak-anak itu ngelapor ke orang tuanya ya otomatis dari orang tuanya itu dapat bonus gamparan yang kedua itu pasti itu. Kok nggak kapasitasnya sebagai apa Bapak Nampar? Sebagai wali kelas, sebagai guru BK? Saya guru biasa aja yang betul-betul respect. Karena tanggung jawab moral aja. Moral, Bapak bukan pembina OSIS. Bukan guru BK. Bukan wali kelas. Pokoknya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral panggilan. Ambek aing ke budak. Gitu. Tapi ambeknya karena ambek ingin mendidik. Saya Pak, bukan untuk mencederai, bukan menyakiti. Dibarisin anak-anak itu. Berapa orang? 8 orang. Semua dicabok kabeh. Dicabokan tarik nyebukna. Upami tarik bisa aja anak itu pingsan. Ini enggak. Ini pukulannya Pak. Gitulah. Jadi Bapak guru ini menggamparnya emang menggampar sayang, bukan menggampar untuk mencederai. Emang ini tujuannya menggampar mendidik gitu loh, bukan untuk menggampar sampai si anaknya itu luka-luka kayak gitu. Dan datanglah ke Bapak komplain. Awalnya baik-baik Pak, awalnya baik-baik ngobrol. Betul Bapak, saya mengakui bahwa yang menampar anak Bapak saya. Nah udah enak ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia sendiri, kalau saya banyak saksi Pak di ruangan TIK. Tiba-tiba dia ngawarin HP, video saya sambil nunjuk, saya duduk kan. Oh, asalnya ngobrol. HP itu yang membuat dia nunjuk. Saya laporin kepada dia. Enggak, Bapak ketemu saya langsung sekarang, nggak usah dilaporin. Alhamdulillah Pak, saya bisa ketemu dengan Bapak dilaporin kepada dia. Karena kok kalau sikap saya jelas kan, pidato saya yang terakhir kan jelas. Betul. Terima kasih. Kan sikap saya jelas kan bahwa guru yang mendidik anaknya itu saya akan melindungi selama itu tujuannya untuk pendidikan, bukan karena kebencian. Ya memang Kang Deddy pernah berpidato bahwa untuk guru itu sama Kang Deddy itu dibantulah, dilindungilah selama tujuannya itu untuk mendidik anak, membentuk karakter yang bagus dan lebih baik lagi. Ya pasti. Ya kan itu loh. Serba salah Pak, kalau saya mau cari aman enak-enak aja sebetulnya. Saya panggilan jiwa Pak. Oke. Kalau mau cari aman udah aja biarin anak-anak orang. Iya. Penting saya ngajar pulang. Oke, bagus Bapak guru sebagai bertanggung jawab. Bagi saya Bapak bagus, cuman mungkin tindakan yang dianggap melanggar ya, yang dianggap tanda kutip adalah menampar itu. Kan gitu loh, mungkin ya. Tapi kalau saya punya anak ditampar oleh Bapak karena kalau punya anak saya nakal misalnya naik pagar ke sekolahnya, pagarnya jadi roboh, ditampar oleh Bapak, lapor ke saya tampar lagi. Saya itu kalau angkatan 80 ke bawah itu pasti begitu, mendidik anaknya itu kalau misalkan udah diantarkan ke sekolah itu menjadi tanggung jawab guru, dan kalau misalkan dapat gampar atau sentilan dari guru, si orang tua nggak lantas langsung marah ke gurunya itu, tapi di cross check dulu. Dan biasanya orang tua itu yang angkatan 80 ya, itu langsung menyalahkan si anaknya sendiri, bukan malah memarahi gurunya. Akan dampingin Bapak, saya siapin pengacara. Nah ini bukti konsisten Kang Deddy Mulyadi dalam mendidik masyarakat Jawa Barat, khususnya yang anak-anak sekolah untuk lebih baik ke depannya. Kang Deddy benar-benar ingin pendidikan masyarakat Jawa Barat itu menjadi lebih baik dengan cara salah satunya mendukung kegiatan guru, walaupun terlihat keras, padahal kerasnya itu tujuannya untuk membentuk karakter yang lebih baik buat si siswanya itu. Oke, terima kasih. Silakan komen di bawah ini.